Di balik gulungan ombak Samudra Selatan, tersembunyi sebuah kerajaan gaib yang tak tertandingi keangkeran dan keagungannya. Kerajaan itu adalah Istana Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang dihormati sekaligus ditakuti manusia maupun bangsa jin. Terletak di kedalaman samudra, istana megah ini bukanlah sekadar mitos belaka. Para lelaku dan orang-orang sakti yang pernah melakukan tirakat di pesisir selatan seringkali bersaksi bahwa mereka diperlihatkan sekilas tentang kemegahan kerajaan tersebut. Istana Ratu Kidul terbuat dari kristal hijau berkilauan, menyatu dengan cahaya zamrud yang memancar dari dasar laut. Pilar-pilar tinggi menjulang, seakan menyangga langit samudra. Dihiasi ukiran kuno penuh makna mistis. Gerbang utama dijaga oleh dua naga laut raksasa yang matanya menyala seperti bara api. Hanya mereka yang mendapat izin khusus dari sang ratu yang dapat melintasi gerbang tersebut tanpa tertelan pusaran air maut. Di dalam istana, terdapat aula agung seluas lapangan kerajaan manusia, berlantai permata biru yang memantulkan cahaya bulan purnama. Pasukan gaib Ratu Kidul, yang terdiri dari prajurit berwujud manusia dengan wajah tampan maupun menyeramkan, berjajar rapi dalam barisan tanpa pernah bergerak kecuali saat diperintah. Setiap prajurit mengenakan baju perang berwarna hijau zamrud, lengkap dengan keris pusaka yang berkilau seakan hidup. Kerajaan Ratu Kidul bukan hanya dihuni oleh pasukan perang, melainkan juga dayang-dayang cantik jelita dengan wajah bagaikan bidadari. Mereka mengenakan kebaya halus berwarna hijau, menari diiringi gamelan gaib yang suaranya bergema dari dasar samudra. Konon, suara gamelan itu kadang terdengar samar oleh nelayan di malam tertentu, sebagai pertanda bahwa kerajaan gaib tengah mengadakan perjamuan besar. Sang ratu sendiri, Kanjeng Ratu Kidul, dikenal memiliki wajah yang memikat sekaligus menakutkan. Ia mampu menampakkan diri sebagai seorang putri cantik jelita berbusana kebaya hijau, namun dalam sekejap dapat berubah menjadi sosok menyeramkan, dengan mata menyala dan rambut panjang, menjuntai ke samudra. Kekuasaan dan wibawanya menjadikan para raja Jawa sejak zaman Mataram hingga kini menjalin hubungan batin dengannya, sebagai bagian dari keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam kerajaan itu terdapat pula balerung rahasia yang hanya dibuka saat upacara agung. Di sana tersimpan pusaka-pusaka samudra, di antaranya tombak Nagalal, keris pamungkas berbalut aura gaib, hingga permata samudra yang diyakini sebagai sumber kekuatan sang ratu. Setiap pusaka memiliki penjaga sendiri, makhluk gaib yang siap menghancurkan siapapun yang berani mengusik tanpa izin. Jika istana megah Ratu Kidul penuh dengan pesona dan cahaya hijau zamrud, maka ada sisi lain dari kerajaannya yang tak semua mata manusia boleh melihat. Itu adalah bagian paling kelam, sebuah dunia yang hanya diperuntukkan bagi roh-roh tersesat, makhluk-makhluk buas, dan jiwa-jiwa manusia yang dibawa oleh ombak selatan. Di balik balerung utama, ada lorong panjang yang diselimuti kabut hijau bercahaya. Lorong itu menuju ke penjara gaib, tempat jeritan tanpa henti menggema. Di sana, manusia yang mencoba menantang Ratu Kidul tanpa restu akan dikurung dalam rantai laut, rantai yang terbuat dari rambut para korban yang telah mati tenggelam. Jeritan mereka menjadi lagu malam yang hanya terdengar oleh para nelayan saat bulan gelap. Pasukan Ratu Kidul pun memiliki wajah menyeramkan. Tak semua prajuritnya berwujud manusia gagah. Sebagian justru berwujud setengah ikan dengan tubuh bersisik hitam, bertaring tajam,
dan mata merah menyala. Mereka menguasai laut dengan tombak dari tulang paus dan pedang berbalut karang tajam. Ketika pasukan ini bergerak, ombak samudra seakan berguncang, dan angin laut mengamuk bagaikan badai maut. Selain itu, ada pula pasukan khusus yang dikenal sebagai pengawal bayangan laut. Mereka tak terlihat oleh mata manusia, hanya tampak sebagai siluet hitam dengan sorot mata hijau. Merekalah yang kerap muncul di pesisir, menarik manusia ke dasar samudra. Orang-orang desa sering berpesan, jangan sekali-kali mengenakan pakaian hijau di pantai selatan, karena warna itu adalah lambang kesetiaan kepada sang ratu, dan bisa membuat roh laut menandai pemakainya untuk dijadikan abdi abadi. Ratu Kidul sendiri, dalam wujud angkernya, digambarkan sebagai sosok raksasa perempuan dengan tubuh sebesar gunung ombak. Rambutnya panjang menjuntai hingga ribuan meter. Matanya bercahaya bagaikan bara api, dan suaranya mengguncangkan laut. Dalam bentuk inilah ia menampakkan murka kepada manusia yang melanggar pantangan. Laut akan berubah hitam, ombak setinggi pohon kelapa menghantam pantai, dan aroma bunga laut bercampur amis darah menyeruak ke udara. Kerajaan ini juga memiliki sebuah tempat yang tak pernah disentuh cahaya, disebut Taman Arwah. Bukan taman penuh bunga, melainkan hutan gelap yang dipenuhi pohon-pohon, berlumut dengan akar bercahaya merah. Dari setiap cabang pohon itu, tergantung wajah-wajah manusia yang hilang di Samudra Selatan, terus menangis tanpa henti. Konon, jika ada orang sakti yang mampu masuk ke taman ini, ia bisa berbicara dengan roh orang-orang hilang, namun dengan risiko jiwanya pun ikut terperangkap. Episode 3 Manusia yang terseret ke Istana Selatan. Malam itu, langit di pesisir selatan Jawa tampak muram. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur bau bunga melati yang begitu menyengat. Seorang pemuda bernama Jaka Wandira, nelayan desa kecil di tepi pantai, nekat melaut meski orang-orang tua telah memperingatkan bahwa malam itu bukan malam biasa. Bulan sabit menggantung redup, dan suara ombak terdengar seperti dentuman gamelan yang dimainkan dari kedalaman samudra. Di tengah laut, perahu kecil Jaka diguncang gelombang yang datang entah dari mana. Ombak setinggi rumah melanda, menyeret tubuhnya ke dalam pusaran air gelap. Ia berusaha berenang, namun semakin melawan, semakin dalam ia ditarik. Hingga akhirnya, kesadarannya lenyap, dan saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang mustahil dijangkau manusia biasa. Di hadapannya menjulang gerbang kristal hijau, dijaga dua naga laut raksasa. Dari balik kabut samudra, muncul barisan prajurit gaib berpakaian perang hijau berkilau. Mereka tak berbicara, hanya menatap Jaka dengan mata merah menyala. Tanpa sadar, tubuhnya digiring masuk melewati gerbang itu. Sesampainya di aula megah, Jaka terpaku. Lantai istana memantulkan cahaya biru laut. Gamelan gaib berbunyi lirih, dan dayang-dayang jelita menari dengan langkah anggun. Namun di tengah keindahan itu, hatinya dicekam rasa takut. Dari singgasana kristal hijau yang menjulang, duduklah sosok yang membuat darahnya berdesir. Ratu Kidul. Ia tampil dengan kecantikan yang tak terlukiskan, rambut panjang terurai, kebaya hijau berkilau, senyum lembut namun penuh wibawa. Tapi ketika matanya menatap Jaka, ia merasa seolah seluruh jiwanya ditelanjangi. Engkau, wahai manusia,
telah dipilih oleh ombak selatan untuk datang ke hadapanku, ucap sang ratu dengan suara bergema bagai alunan ombak. Jaka berlutut, tubuhnya gemetar. Ampun, Gusti Ratu, hamba hanyalah nelayan kecil. Hamba tak tahu kesalahan apa yang hamba lakukan. Ratu Kidul tersenyum samar, lalu berdiri. Dalam sekejap, kecantikannya berubah mengerikan. Mata berkilat hijau, rambut menjuntai hingga menyapu lantai. Dan dari tubuhnya memancar aura dingin menusuk tulang. Tidak ada yang datang ke kerajaanku tanpa takdir. Kau telah dipanggil. Dan kini, kau harus memilih. Menjadi abdi di kerajaanku atau kembali ke dunia manusia. Tapi dengan tanda yang tak akan pernah hilang. Suasana istana mendadak berubah. Dayang-dayang berhenti menari. Gamelan gaib berhenti berbunyi. Dari sudut aula, muncul pasukan bayangan laut. Tubuh mereka hanya berupa kabut hitam dengan mata menyala hijau. Mereka mendekati Jaka, siap membelenggunya jika menolak. Sejak malam itu, kehidupan Jaka Wandira berubah. Tubuhnya sehat seperti biasa, namun batinnya seolah terikat oleh benang halus yang tak kasat mata. Ia masih pergi melaut, masih tertawa bersama adiknya, namun di balik itu, telinganya kerap dipenuhi suara gamelan gaib yang hanya ia yang mendengar. Kadang gamelan itu lembut, kadang menghentak keras hingga membuat dadanya bergetar. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan Jaka. Matanya sering terlihat kosong menatap laut. Bibirnya kadang berbisik seakan berbicara dengan sosok tak terlihat. Sesekali, tubuhnya berjalan sendiri menuju pantai tengah malam. Tanpa ia sadari, orang tua Jaka ketakutan. Mereka percaya putra mereka telah diincar oleh penguasa Laut Selatan. Malam Jumat Kliwon, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Jaka bermimpi. Dalam mimpinya, lautan terbelah, memperlihatkan jalan kristal hijau yang memanjang hingga ke dasar samudra. Di ujung jalan, Ratu Kidul berdiri anggun, melambaikan tangannya. Suaranya terdengar jelas, "Waktumu hampir tiba, Jaka. Darahmu telah menyatu dengan lautku. Engkau adalah milikku." Jaka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun di tangannya ada setangkai bunga melati basah air laut. Ia gemetar, sadar bahwa panggilan itu bukan sekadar mimpi. Hari-hari berikutnya, Jaka semakin sering dihampiri kejadian aneh. Perahunya selalu dipenuhi ikan meski ia hanya melaut sebentar. Namun anehnya ikan-ikan itu mati begitu tiba di daratan. Tubuhnya menghitam seperti terbakar. Penduduk desa mulai menjauh, menganggap Jaka membawa aura laut yang berbahaya. Suatu malam, ketika ia berdiri di tepi pantai, angin tiba-tiba berhenti. Ombak mendadak tenang, seakan laut menahan napas. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berbusana kebaya hijau berjalan di atas permukaan air. Rambut panjangnya terurai, wajahnya memancarkan cahaya pucat. "Jaka," suara lembut itu memanggil. "Engkau sudah tidak bisa lari. Aku datang menjemputmu." Jaka gemetar, namun kakinya seakan terpaku di pasir. Sosok itu semakin dekat, dan di belakangnya tampak barisan prajurit bayangan laut. Sosok-sosok hitam tinggi dengan mata hijau menyala. Angin berhembus dingin, dan bau melati semakin kuat. "Gusti Ratu," suara Jaka parau, "izinkan hamba berpamitan kepada keluarga." Ratu Kidul menatapnya, senyum tipis terlukis di wajahnya. "Takdir tidak menunggu, Jaka. Dunia manusia hanya sementara. Engkau telah kucatat sebagai abdi selatan. Malam ini, pintu menuju istana terbuka untukmu." Tiba-tiba, ombak besar setinggi pohon kelapa datang tanpa suara.
Ombak itu bukan sekadar air, melainkan cahaya hijau berkilau. Tubuh Jaka terangkat, melayang, lalu ditelan ombak tersebut. Penduduk desa yang melihat dari kejauhan hanya mendengar teriakan singkat. Sebelum Jaka lenyap ditelan samudra. Di kedalaman laut, ia kembali melihat gerbang kristal hijau, naga penjaga, dan barisan prajurit gaib.